Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat melaksanakan program praktik kerja lapangan dan menyelesaikan penyusunan laporan praktik kerja lapangan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Udin Jainuddin, Eskom, yang selalu membantu saya dan selalu meluangkan waktunya dalam membimbing untuk menyusun laporan praktik kerja lapangan ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Haji Lisyini Nuraini Eskom yang telah memuji saya kemarin. Pada presentasi kali ini, saya membawakan judul Penggantian dan Konfigurasi Ulang Perangkat ONT Klien berbasis protokol PPPoE di PT Gendra Saka Media. Sebelum memulai ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dik Destrian Purnama, lahir di Majalengka 25 Desember 2007. Dengan jenis kelamin laki-laki dan beragama Islam. Saya dari kelas 12 TKJ 2 dengan kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 1 Majalengka. Saya PKL di PT Gendra Saka Media. PT Gendra Saka Media bergerak di bidang Internet Service Provider atau yang disebut ISP. PT Gendra Saka Media ini cukup terkemuka di daerah Majalengka, Jawa Barat, dan didirikan pada 14 Januari 2022 dengan brand yang kita kenal yaitu Gisaka Media. Di kanan itu ada logonya. Gisaka juga merupakan anggota resmi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau yang disebut APJI dan kini memiliki cabang di Pekalongan, Jawa Tengah. Berikut adalah alamat yang ada di Majalengka. Untuk waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 5 bulan mulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan 30 November 2025. Untuk penyusunan laporan dimulai dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 5 Desember. Dan untuk tabel itu adalah kerja untuk kegiatan waktu kerja bagi siswa laki-laki. Dibagi 2 shift yaitu shift pagi dan shift malam. Shift pagi dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan 5 sore, sedangkan shift malam dimulai dari jam 5 sore sampai dengan jam 11 malam. Nah, di presentasi kali ini kita akan membahas penggantian dan konfigurasi ONT. Nah, apa itu ONT? ONT atau Optical Network Terminal merupakan perangkat yang disimpan di rumah klien dan juga merupakan titik akhir dari ISP ke klien. Fungsinya yaitu mengubah sinyal fiber optik menjadi sinyal digital yang bisa digunakan oleh perangkat seperti HP, komputer, laptop, dan lainnya untuk melakukan internet atau terhubung ke internet. Proses ini dimulai dengan input yaitu keluhan pelanggan dan peralatan. Untuk peralatan yang digunakan ada ONT baru ya. Lalu ada HP. HP ini digunakan untuk melakukan konfigurasi, komunikasi, dan dokumentasi. Lalu ada pigtail dan stop kontak. Nah, step pertama yaitu menerima keluhan. Pelanggan menchat keluhan melewati WhatsApp dan akan dilayani oleh customer service. Setelah itu, customer service akan memberikan troubleshoot awal seperti mencabut colokan pigtail atau adapter. Jika masalah tersebut sudah teratasi, maka langkah selanjutnya tidak ada atau sudah selesai. Namun apabila memerlukan penggantian alat, maka akan dilanjutkan dengan proses tiketing. Setelah tiketing, nah ini tiketing dibuatkan oleh customer service dengan mendata atau mengumpulkan informasi tentang pelanggan tersebut dan akan diumumkan lewat grup resmi WhatsApp kami. Setelah itu menyiapkan barang seperti ONT baru. Nah, di ONT baru ini kita akan memfoto kotak tersebut dan akan dilaporkan ke tim logistik untuk inventaris barang per bulan. Langkah selanjutnya itu penggantian dan konfigurasi. Untuk penggantian, mencabutkan ONT lama dan menggantikannya dengan ONT baru, serta mencolok-colokkan adapter dan pigtail. Untuk konfigurasi dimulai dengan menyambungkan WiFi
Untuk sandi biasanya 1 sampai dengan 8. Setelah itu masuk ke Chrome dan ketikkan 192.168.1.1. Jika sudah, di sini kita akan mengkonfigurasi PPPoE. PPPoE singkatan dari Point to Point Protocol over Ethernet. Ini biasanya digunakan oleh ISP-ISP karena cukup aman dan mudah untuk menetapkan IP address serta memanajemen bandwidth. Jika sudah mengkonfigurasi PPOE, langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi ACS. ACS adalah Auto Configuration Server. Fungsinya yaitu untuk meremote ONT jarak jauh. Jadi ketika ada masalah pada ONT atau ingin mencek ONT, tim NOC tidak perlu atau tim teknis tidak perlu on-site ke rumah pelanggan tersebut. Jadi bisa di-remote melalui server. Dan yang ketiga ada menambahkan atau mengkonfigurasi nama SSID atau nama Wi-Fi. Untuk nama Wi-Fi bisa ditanyakan ke pelanggan. Wi-Fi bisa menggunakan huruf ataupun angka. Bahkan bisa menggunakan kombinasi huruf dan angka. Setelah itu kita menambahkan multiple AP. Multiple AP fungsinya yaitu agar memperluas jaringan access point atau menambahkan SSID baru. Biasanya ini menggunakan @gisaka.media. Setelah menambahkan multiple AP, yaitu kita men-setting password atau kata sandi. Untuk kata sandi ini ada minimal karakter, yaitu 8 karakter. Bisa menggunakan angka, bisa menggunakan huruf atau kombinasi huruf dan angka. Setelah itu, setelah stepnya selesai, kita mengecek nih apakah sudah mendapatkan IP atau belum. Nah, untuk penggunaan PPPoE yang sudah digunakan pada ONT sebelumnya, kita tidak perlu menghubungi tim NOC lagi karena sudah dikonfigurasi pada ONT sebelumnya, jadi biasanya sudah mendapatkan koneksi internet. Untuk mengetahuinya itu ada tandanya yaitu up dan connected. Setelah itu kita melakukan speed test untuk melihat apakah speed test tersebut sudah sesuai dengan paket yang diambil klien atau tidak. Maka proses selanjutnya maka proses selesai sampai di sini. Setelah itu kita melakukan konfirmasi ke pelanggan bahwa ONT tersebut siap digunakan kembali. Maka selesai. Mungkin sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun materi yang saya kurang lengkap. Bisa dicari-cari lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.